Ada seorang wanita sudah menikah dengan suaminya sudah lebih dari 5 tahun dan sudah punya 3 anak perempuan. Kemudian si wanita ini memperoleh berita dari neneknya bahwa dulu orang tuanya menikah saat si wanita dalam perut ibunya, yaitu nikah dalam kondisi hamil di luar nikah. Sedangkan kedua orang tuanya tersebut sudah meninggal. Dulu si wanita dinikahkan oleh ayahnya. Bagaimana status pernikahan si wanita ini? Apakah sah atau harus menikah lagi? Dulu saat menikah, si wanita tidak mengetahui kalau ibunya hamil di luar nikah. Paham ini kasusnya? Ini seperti kasus teman saya. Teman saya itu nikah dengan seorang akhwat. Akhwat ini ternyata adalah anak hasil zina. Ini bapak mamanya dulunya nikah tapi sudah hamil duluan. Lalu mereka menikah, dan yang nikahkan adalah bapak biologis, bukan wali hakim. Setelah punya anak 2, baru kemudian neneknya si akhwat ini memberitahu bahwa sejatinya dia itu anak hasil zina. Terus teman saya ini mengkonsultasikan permasalahannya ke KUA, tapi oleh KUA dianggap udahlah sah aja itu. Maka jemaah yang dirahmati Allah, ada beberapa dasar yang perlu kita tahu. Anak hasil zina, maka dia tidak punya bapak. Nabi SAW mengatakan dalam hadis Bukhari, Muslim dan yang lainnya, al-waladu lil firash walil ahiri al-hajar. Anak hasil hubungan itu disandarkan kepada pemilik ranjang. Yani maksudnya bila suami istri ini memang menikah secara sah. Adapun pezina baginya batu, yaitu dilempar dengan batu waktu dirajam, dan dia tidak dapat nasab. Maka dasar yang pertama, anak hasil zina itu bukan bin bapaknya atau bukan binti bapaknya. Dia adalah bin mamanya atau binti mamanya. Yang kedua, bila anaknya laki-laki, saat nanti dia besar, silakan dia nikahkan dirinya sendiri karena dia nggak butuh wali. Yang butuh wali perempuannya. Kalau ternyata anak hasil zina ini adalah perempuan, maka saat dia besar nanti dia dinikahkan oleh wali hakim. Dia tidak bisa dinikahkan kecuali oleh wali hakim, karena dia nggak punya bapak. Itu bapak biologis adalah bukan wali, itu batu, itu kayu, nggak punya nasab. Seandainya pun bapak biologis ini menikahi mamanya, maka statusnya adalah suami mama, bukan bapak nasab. Maka tidak berhak bapak biologis ini menikahkan anak hasil zinanya. Dasar yang ketiga, bila dilakukan maka pernikahannya tidak sah karena dinikahkan oleh wali yang bukan walinya. Dan si perempuan ini tidak bisa juga dinikahkan oleh saudara-saudara lelakinya. Misalnya bapak mamanya ini setelah itu punya anak berikutnya, karena harus dari jalur bapak, yaitu saudara laki-laki dari jalur bapak. Sedangkan mamanya dengan bapak biologisnya kemudian nikah, itu dia punya saudara tapi dari jalur mama, bukan jalur bapak. Karena itu adalah suami mama, bukan bapak. Maka tidak bisa juga dinikahkan oleh saudara ibunya, karena harus paman dari bapak, dan lagi-lagi dia nggak punya bapak. Nggak bisa dinikahkan oleh kakeknya, karena yang ada hanya kakek dari ibu, nggak ada kakek dari bapak. Bila dinikahkan maka tidak sah. Maka dasar yang keempat, jangan sampai jamaah yang dirahmati Allah, ini terus dilakukan oleh para pezina di kalangan masyarakat. Sudah merekanya zina, melakukan perbuatan keji, bohong karena ngaku-ngaku jadi bapak biologis. 3, menikahkan padahal dia bukan wali yang sah. Efeknya kepada siapa? Kepada pernikahan anak-anak setelahnya. Yang kelima, penghulu sudah seharusnya menjadi penghulu yang cerdik. Jangan penghulu itu cuma tahu dapat amplop, nikahkan, dapat amplop, pulang. Dan banyak penghulu yang begitu. Dia harus cerdik, betul-betul dilihat data-datanya, diperiksa terlebih dahulu. Ada teman saya yang lain yang hampir begitu, yaitu ternyata istrinya yang sekarang ini ternyata hasil zina mama bapaknya juga. Untungnya waktu pergi menikah, 1 hari sebelumnya penghulunya cerdik. Sama penghulunya dicek dulu, minta akta kelahiran, minta buku nikah. Setelah dicek, ternyata anak lahir dengan waktu yang tidak normal. Apakah dia lahir hanya kurang dari 6 bulan sejak pernikahan bapak mamanya, ataukah dia justru lahir duluan baru mama bapaknya menikah? Bisa didetek bahwa orang ini berzina dan ini adalah anak hasil zinanya. Maka ditanyainlah sama penghulunya itu, Bapak jujur sama saya,
ini anak hasil zina. Akhirnya jujur, iya pak, gak boleh bapak besok nikahkan anaknya, gak boleh ngaku-ngaku. Oh iya pak, jadi besok saya yang nikahkan, kata penghulunya. Maka setelah itu akhirnya berkembang pembicaraan di kalangan masyarakat dan keluarga. Loh, kok yang nikahkan penghulu, uang bapaknya ada, terus binnya nggak bin bapaknya lagi, binnya bin mamanya. Saya nikahkan Adi bin Abdullah dengan Ida binti Aisyah, bukan binti bapaknya, binti mamanya. Maka kemudian jadi bahan pembicaraan. Konsekuensi, itulah konsekuensi orang berzina. Ini mau bilang apa lagi? Kalau ndak mau malu, maka nikahnya di KUA aja, nggak usah panggil orang-orang. Nanti kalau sudah acara resepsi baru panggil masyarakat, baru ngundang-undang. Adapun akadnya cukup di hadapannya KUA, KUA yang sudah tahu perbuatan keji Anda dulu. Ini orang sebagiannya apa? Ngundang orang-orang lalu ditutup-tutupin, minta tolong pak biar saya nikahkan. Setali 3 uang, si penghulunya juga nggak ngecek-ngecek lagi. Oh iya silakan. Nah ini kekacauan di masyarakat kita yang demikian. Adapun teman saya yang saya ceritakan pertama, dia bolak-balik datang ke KUA. KUA cuma bilang itu nggak apa-apa, pada secara syar'i itu nggak sah, tapi oleh KUA dianggap nggak masalah. Tapi maklum karena memang banyak putusan-putusan di KUA atau pengadilan agama di Indonesia ini yang memang tidak sejalan dengan syariat. Misalnya kalau secara syariat talak itu jatuh di mulut suami. Kalau suami sudah ngomong kamu ku talak, jatuh talak. Tapi bagi pengadilan agama, oh enggak, talaknya baru terjadi kalau di hadapan kami. Kalau kami ketok palu itu baru talak namanya. Ya. Maka akhirnya karena bolak-balik nggak dikasih solusi, ya sementara si perempuan atau istrinya juga sudah ndak punya, saya nggak ingat apakah bapak ibunya sudah nggak ada atau bagaimana. Nah, akhirnya saya bikin keputusan sendiri, ya, yaitu mereka menikah ulang karena nggak ada KUA sama sekali yang mau ngurusin. Nikahnya depan saya dengan mahar hanya 1.500 rupiah.